Bang Jing semuanya, senang sekali hari ini dalam keadaan yang sehat luar biasa, senang sekali luar biasa. Dan juga kita berkumpul dalam keadaan yang semoga sudah lebih sehat nih Pak Nggih, karena hari ini mudah-mudahan COVID sudah semakin melandai dan kita bisa berkumpul dengan rasa yang lebih tenang. Hari ini kita akan bersama-sama untuk mendiskusikan sesuatu yang penting dan menarik. Karena sekarang saya, Joanna, sedang berada di Museum Taman Tinosidin. Dan karena kita di museum, maka hari ini topik kita juga tidak jauh dari museum. Untuk itu, hari ini saya ingin menyapa dulu tamu-tamu yang luar biasa yang telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Saya akan menyapa yang pertama adalah orang yang sangat kita cintai bersama di Bantul. Beliau merupakan Bapak Wabub kita. Selamat pagi dan salam sehat untuk Bapak Joko Purnomo. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat Pak. Luar biasa, beliau ini selalu segar dan memberi kita keinginan untuk terus mencintai Bantul ya pastinya. Karena memang orang Bantul. Bantul. Asli Bantul saya. Bantul ini Pak? Bantul. Bantul, enggak Bantul ya, bukan ya. Dan berikutnya kita akan sapa juga yang kedua adalah Bapak kita bersama juga di Disbud Bantul. Beliau merupakan Sekdin Kundo Kabudayaan Bantul, yaitu Bapak Sampamuji SPD MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Joanna, sehat selalu, ya, Pak, segar, ya. insya Allah, sehat walafiat. Ya. Saya jadi inget Soekarno kayak gini ya. Ya. Pakai kopiah, pakai pecis itu, kayak proklamator kita. Iya, karena saya sangat mengagumi dan ingin meneladani Soekarno sebagai proklamator kita, Mbak. Wah, Ya. salam budaya Pak. Lestari budaya. Dan yang terakhir ini merupakan Bapak kita bersama juga di permusiuman untuk teman-teman di Bantul. Beliau merupakan ketua dari FKMB Bantul, yaitu Bapak Gatot Nugroho. Pagi Bapak. Ya, selamat pagi Mbak Joanna. Selamat sehat, rahayu. Rahayu dan juga salam sahabat museum Pak. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Ini wajib. Ya. Pokoknya itu salam budaya dan salam sahabat museum. Karena kita adalah orang-orang yang cinta budaya dan juga cinta museum. Hari ini juga hadir di antara kita teman-teman para pegiat museum dari FKMB Bantul dan juga ada Ibu Kabid kita di Disbud Bantul, yaitu Ibu Kun Ernawati. Pagi Ibu. Dan juga ada Ibu Kasih kita, ada Ibu Devi Puspitari SANT dan juga MSc. Selamat pagi Ibu. Senang sekali hari ini kita komplit untuk bisa membincang tentang museum di Bantul. Kalau di museum ini bahagia karena saya selalu jadi pengen menggambar Pak Joko. Ya. Nanti dibilang ya bagus. Iya. Bagus. Kalau kita bicara tentang museum nih Pak, pastinya museum di Bantul itu ada banyak. Ada 15. Ini adalah satu hal yang menurut saya potensial Pak. Tapi bagaimana dari Pemda itu melihat keberadaan museum-museum ini Pak? Ya. Oke, gini Mbak Joanna. Jadi kita harus ngerti dulu, museum itu apa toh kan itu. Museum itu adalah salah satu institusi permanen nirlaba yang di situ siap untuk melayani secara terbuka. Di mana di tempat itu dipergunakan untuk memamerkan benda-benda, dipergunakan untuk sarana pendidikan, sarana riset, sarana edukasi. Nah, 15 museum yang ada di Kabupaten Bantul itu adalah merupakan asetnya masyarakat Bantul. Tentunya pemerintah kabupaten sangat memberikan penghargaan yang tinggi kepada teman-teman dari FKMB, ya kan, Forum Komunikasi Museum Bantul, juga para pemelihara museum yang hari ini membuka museum. Karena begini, museum-museum kita di Bantul ini kan banyak muncul karena inisiatif, ya kan, inisiatif dari warga masyarakat. Seperti hari ini kita di Museum Taman Tinosidin. Ini juga inisiatif dari keluarga almarhum Pak Tinosidin. Nah, sehingga pemerintah punya kewajiban yang pertama mendorong agar supaya museum-museum itu tetap bisa tertata dengan baik, terawat dengan baik, kemudian bisa memberikan sarana pendidikan dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui Forum Komunikasi Museum, sesuai dengan kewenangannya, kita memberikan support, memberikan dukungan, agar supaya
museum-museum itu tetap bisa berdiri dengan baik, tetap bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dengan baik. Nah, dan yang ketiga, ya kita harus selalu mengkomunikasikan dengan museum-museum itu, kemudian mempromosikan museum-museum itu, kemudian juga mengevaluasi juga museum-museum itu agar supaya betul-betul sekali lagi akan menjadi salah satu tempat yang bisa menjadi tujuan wisatawan. Nah, itu. Pemda sangat melihat museum sebagai mitra strategis dan mitra juga strategis. merupakan potensi aset Bantul. Aset tentunya. ya, betul ya. Sebagai aset ini kita kenal sekarang ada anggota 15 ya Pak Gatot ya. 15 museum. Sebetulnya ada berapa pembagian ya Pak? Atau ada klasifikasi tertentu tentang museum-museum di FKMB ini Pak? Terima kasih Mbak Yohana. Jadi museum yang ada di Bantul, ada 15 museum ini terdiri dari berbagai keanekaragaman, dari seni budaya, kemudian sejarah, kemudian pendidikan, ketokohan, sains teknologi, dan komplit semuanya dari ujung sebelah utara, tengah, selatan, barat, itu ke-15 museum ini menjadi museum-museum yang punya karakteristik, punya punya koleksi yang berbeda-beda. Nah, keanekaragaman kami inilah yang menjadikan museum harus bisa, pertama yang seperti sampaikan Bapak Wakil Bupati tadi, eksis. Yang kedua, museum harus semakin dekat kepada masyarakat, khususnya kepada generasi penerus bangsa. Generasi muda ya Pak ya? Ya, karena apa? Karena budaya di situ ada, kemudian pendidikan di situ ada, karakter ketokohan di situ ada, kemudian teknologi ada, semuanya di museum yang ada di Bantul dalam wadah Forum Komunikasi Museum Bantul. Wah, jadi lengkap, semuanya ada. Itulah yang barangkali menjadi spirit kemarin kita adakan satu event ya Pak ya. Ada Bantul Museum Expo yang mengangkat tema Pustaka Raya. Karena memang ternyata museum ini adalah sumber belajar pustaka yang sangat luas, yang tak terbatas dan bisa diakses siapapun juga. Dan berbicara tentang museum juga, pastinya museum ini adalah satu hal yang menurut saya itu bisa jadi indikator peradaban masyarakat. Bagaimana kemudian Pak Muji melihat museum ini bisa menjadi indikator dan juga sebagai penanda untuk peradaban di Bantul, Pak? Ya, oke. Terima kasih. Jadi kita dari museum menjadi tahu. Di museum kita bisa belajar. Dan bersama museum itu kita bisa bangkit untuk merencanakan masa depan. Karena apa? Dari museum kita bisa tahu. Tentu di museum itu ada satu fakta yang sangat otentik tentang bagaimana upaya perjuangan kegigihan para pendahulu kita. Tentu kita bisa meneladani. Nah, kemudian tentu ini sesuai dengan aspek atau bidang masing-masing. Kalau Pak Tino Sidin ini, beliau adalah seorang pendekar seni rupa yang punya perjuangan gigih dan adil pada bangsa, bahkan menjadi guru dari sejuta anak. Betul. Nah, ini bagaimana kegigihan beliau dan bagaimana ekspresi beliau yang terungkap dalam goresan. Sehingga dari itu bisa tahu. Yang kedua, di museum kita bisa belajar. Tentu kalau kita datang di museum jangan hanya melihat, tapi tentu kita harus mengambil sesuatu yang bisa diambil dari museum. Dan dari museum itu pula bagaimana kita akan membawa ke depan bangsa masyarakat Bantul ini untuk menjadi hebat sesuai dengan potensi. Nah, oleh karena itu, menderekkan Pak Wakil Bupati, tentu kita akan bagaimana kebijakan-kebijakan pengelolaan museum, tentu dari Pak Gadot dan teman-teman para pengelola museum, kita di Kundo Kabudayan tentu akan direkkan bagaimana kebijakan DIY, bagaimana kebijakan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, untuk museum bisa tadi menjadi sumber informasi, sumber edukasi, barangkali juga sumber refleksi, dan bisa juga menjadi sumber rekreasi. Ngaten, Pak. Jadi memang ini adalah unsur edutainment, tapi juga nanti jadi refleksi juga, ini penting saya kira. Museum ini bisa jadi wahana kita untuk menilik masa lalu di hari ini untuk menerka masa
depan. Yang akan Dan datang. pastinya ini merupakan satu hal yang luar biasa karena museum-museum kita ini semuanya lengkap dan nanti kita akan bersama-sama juga bisa menyaksikan selayang pandang tentang 15 museum yang ada di Bantul ini. Dan pemirsa sekalian yang hadir di sini maupun yang menyaksikan juga, nanti kita boleh bertanya kepada para narasumber kita tentang bagaimana perkembangan museum ini dan juga keelokan dari 15 museum di Bantul yang sangat luar biasa. Untuk itu, kita akan jeda sebentar, kita akan saksikan bersama tayangan 15 museum di Bantul dengan segenap keindahannya. Berikut ini. Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala. Museum Padepokan Sumber Karahayon. Museum Pleret. Museum Wayang Beber Sekartaji. Museum Coklat Mongol. Museum Rumah Garuda. Museum Gumuk Pasir. Museum Bantul Masa Belanda. Museum Jenderal Besar HM Soeharto. Museum Tembi Rumah Budaya. Museum Wayang Kekayon. Museum History of Java. Museum Tani Jawa Indonesia. Museum Laboratorium Sejarah UPY. Museum Taman Dinosidi.
Museum. Museum di hatiku. Dan masih bersama dengan 3 narasumber luar biasa kita hari ini di Taman Tinosidin. Kita akan coba untuk menggali bagaimana kemudian FKMB ini, Pak Gatot, bisa menguatkan museum di Bantul, baik itu untuk menggait masyarakat atau juga bagaimana museum ini bisa tetap eksis di era gempuran hari ini. Jadi museum di Bantul adalah bagian penting dari edukasi tentang nilai-nilai seni budaya, edukasi tentang karakter bangsa, kemudian edukasi tentang ilmu pengetahuan, kajian. Dan yang utama sekarang itu museum jadi bagian dari kesenangan. Kesenangan itu berarti rekreasi. Nah, museum selalu berada di tengah-tengah wilayah masyarakat. Di pedesaan, di Bantul mesti museum bagian dari desa. Nah, konsep bagaimana museum itu menjadi bagian penting dari yang saya sampaikan tadi, tentang edukasi, kajian, kemudian menjadi bagian dari karakter anak bangsa, itu museum harus berkolaborasi. Museum harus bersama-sama dengan komunitas yang ada di lokal, di desa. Menjadi bagian dari museum itu bagian dari desa budaya. Museum menjadi bagian dari desa wisata. Konsep inilah. Karena museum tidak akan bisa berdiri sendiri. Harus punya tugas, museum harus bermanfaat kepada lingkungan masyarakat sekitarnya. Jadi ketika kawasan itu menjadi kawasan desa budaya, desa wisata, otomatis wisatawan akan masuk ke lingkup itu. Dan museum tidak sempit jadinya, tidak. Misalnya museum luasannya hanya sekitar katakanlah 3.000 meter persegi. Ketika dia menjadi bagian dari komunitas masyarakat desa, menjadi bagian dari desa wisata, desa budaya, museum luasnya sudah hektaran. Ya, akan sinergi dengan potensi yang ada di wilayah lokal. Potensi-potensi museum yang ada menjadi bagian kegiatan seni budaya masyarakat yang ada di lingkungannya. Itu pasti museum dan masyarakat sinergi akan menjadikan suatu keunikan dan akan menjadi bagian dari potensi wisata di Kabupaten Bantul. Oh, jadi kolaborasi itu penting ya Pak ya. Dan juga kolaborasi ini pastinya tidak hanya museum dengan komunitas lainnya juga, tapi juga museum dengan pemerintah. Dalam hal ini adalah Disbud Bantul. Bagaimana kemudian cara Disbud Bantul untuk jemput bola ya Pak istilahnya, jemput bola menghadirkan orang untuk cinta museum sejauh ini? Ya, terima kasih. Jadi ketika kita sudah paham tadi yang dikatakan Pak Wakil Bupati, museum itu menjadi satu tempat dan sumber belajar. Museum menjadi satu tempat dan sumber informasi, museum menjadi tempat dan sumber refleksi dan rekreasi. Oleh karena itu tidak ada kata lain bahwa masyarakat harus cinta museum, generasi harus cinta museum, yang berarti memang harus datang. Dengan cara, metode, strategi apapun, itu museum itu jangan sampai sepi. Nah, oleh karenanya Disbud Bantul ada satu kegiatan unggulan adalah wajib kunjung museum. Itu 18 kali WKE. Ini yang harus kita aturkan bahwa memang, dan ini nun sewu, wajib kunjung museum ini baik itu untuk anak-anak pelajar dari SD, SMP, SMA, tapi juga tokoh-tokoh masyarakat termasuk PKK. Nah, ini supaya juga museum di Bantul ini dikenal oleh segala lapisan. Yang kedua juga ada bagaimana fasilitasi komunitas museum. Kita berkolaborasi dengan Pak Gatot. Yang ketiga ada promosi museum, publikasi museum, sehingga ada beberapa kegiatan yang terintegrasi. Kami pernah sowan di sini dalam rangka publikasi dengan rintisan desa budaya. Dan yang terakhir untuk meningkatkan wawasan anak-anak ini ada lomba cerdas cermat tentang museum. Tadi dari Disbud itu sudah ada berbagai macam langkah konkret. Nah ini nih, ini adalah yang kita tunggu-tunggu. Karena pastinya Pemda ini punya posisi yang sangat strategis untuk memastikan museum ini eksis dan juga dicintai oleh masyarakat sebagai sumber belajar. Pemerintah kabupaten ini kan memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan. Betul.
Nah, salah satu yang kami lakukan bentuk keseriusan berkaitan dengan permusioman itu kita mengeluarkan peraturan Bupati nomor 51 tahun 2022. Wah, konkret Jadi ini Perbub lahir di era Pak Halim yang memimpin loh ya. Saya mewakili. dengan Pak Joko. Kemarin belum punya. Tentang apa? Tentang pencatatan nomor induk kebudayaan. Wah. Nah, di dalamnya itu memuat tentang pencatatan museum, evaluasi museum, perkembangan museum, ya kan? Kendala yang dihadapi di dalam museum itu masuk di dalam, dituangkan di dalam, itu diatur dengan Perbub 51 2022. Wah. Nah, kemudian keseriusan kita, di samping tadi disampaikan Pak Sekretaris, ada program wajib kunjung museum. Di Dinas Pariwisata kita juga punya program namanya Travel Dialog. Wow. Nah, di situ merumuskan tentang jalur integrasi wisata. Jadi wisata yang berintegrasi, bahwa museum ini menjadi aset yang masuk di dalam titik yang untuk bisa dikunjungi, karena jalur integrasinya dibuat sedemikian rupa sehingga benar-benar museum ini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat lokal Bantul, tetapi ketika masuk di dalam skemanya Dinas Pariwisata akan menumbuhkan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Itulah konsep dan yang sudah kami lakukan di Bantul atas dalam rangka untuk mempromosikan museum kita. Boleh applause dulu untuk Pemda kita. Harus ini Pak. Ini terobosan, berarti Pemda kita sangat serius untuk mengajak masyarakat ini juga luar DIY untuk bisa bersama-sama cinta museum. Untuk itu sepertinya nih Pak, dari peserta kita sudah banyak yang ingin terlibat untuk berdiskusi langsung dengan beliau-beliau ini. Kita akan memberikan 3 kesempatan untuk penanya dari ruangan ini. Silakan. Saya tanya, baik. Mbak. Silakan dengan Pak Sinten dan dari mana? Pak Suwandi. Saya kebetulan tinggal di Dusun Sewon, Pak. Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Bantul. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke bapak-bapak. Yaitu bagaimana caranya masyarakat luas itu bisa mengakses dengan mudah ketika berkunjung ke museum yang ada di Bantul. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Suwandi. Perkenalkan, nama saya Habib Akbar Nur Hakim. Saya seorang mahasiswa dari Universitas PGRI Yogyakarta dan saya jurusan Pendidikan Sejarah dan sekarang saya semester 5. Mohon izin Bapak, ada yang mau saya tanyakan terkait dengan permuseuman. Bagaimana museum itu menjadikan sebuah tempat untuk kajian, kemudian penelitian dan edukasi. Dan kita lihat bahwa saya sekarang adalah kurikulum dari kampus Merdeka. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Nama saya Doni Surya Megananda. Kebetulan saya juga pengelola museum di Bantul, sekaligus juga tim monitoring desa budaya di Kabupaten Bantul. Nah, ini beruntung sekali karena bisa satu meja yang ini ya, antara Dinas Kebudayaan Bantul dengan pimpinan di Kabupaten Bantul. Nah, ini saya juga mengusulkan bagaimana jika museum ini juga bisa menjadi tempat untuk kiprahnya atau mungkin tampilan seni dari rintisan kelurahan budaya yang ada di Kabupaten Bantul, sekaligus ini juga bisa merangsang wisata yang ada di Kabupaten Bantul. Tidak hanya itu saja, mungkin juga sekolah-sekolah juga bisa membuat tampilan-tampilan di museum-museum di Bantul, sehingga sinergi antara pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata ini bisa lebih baik lagi di Bantul. Dan ini adalah, saya kira ini menjadi terobosan-terobosan yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Bantul. Terima kasih Bapak-Bapak. Iya, tadi sudah kita simpan bersama. Ada 2 penanya dan juga 1 yang memberikan usulan. Kita akan mulai dari yang pertama, ada Pak Suwandi yang bertanya bagaimana kemudahan akses ke museum. Ini akan kita cari jawabannya. Terima kasih. Jadi museum harus accessible. Accessible. Artinya bahwa masyarakat Bantul harus semudah mungkin bisa datang ke museum.
Tetapi kalau Museum Nyun Sewu ini ada retribusinya berbayar, bahwa memang kami bisa memfasilitasi lewat wajib kunjung museum dan wajib promosi museum. Mungkin juga nanti kalau ada event yang digelar di museum ini, sehingga masyarakat bisa kita fasilitasi untuk masuk di museum. Kita kerjasama dengan pengelola museum di mana itu akan dilaksanakan. Dan berikutnya ada juga pertanyaan dari ini mahasiswa, namanya Mas Habib, tentang bagaimana agar museum ini bersinergi dengan program pemerintah Merdeka Belajar. Kita langsung ke yang punya museum. Kita ke Pak Gatot ya. Seperti apa Pak Gatot? Jadi justru saat inilah dengan adanya program Merdeka Belajar, museum menjadi bagian penting. Karena otomatis kegiatan yang ada di museum itu sekarang menjadi bagian dari institusi pendidikan. Ada program magang, ada program penelitian. Jadi anak-anak mahasiswa itu melaksanakan penelitian di museum-museum, sehingga mereka S1-nya skripsinya adalah skripsi yang berkaitan dengan permuseuman sesuai dengan bidangnya. Nah, itu yang namanya konsep museum bagian penting dari Merdeka Belajar. Ini ada masukan dari salah satu audiens kita, Pak, dari Pak Doni, tentang bagaimana sinergitas museum ini dengan aktivitas seni budaya di Bantul. Seperti apa, ya, Pak Joko? Hari ini Pak Bupati, Pak Alim itu sudah menugaskan khususnya saya dan teman-teman dari dinas untuk melakukan inventarisasi terhadap sanggar-sanggar seni. Kemudian juga mendampingi kepada desa, rintisan desa budaya juga. Harapannya nanti ketika dibangun wisata yang terintegrasi, itu tidak ada salahnya di depan museum itu ada pentas seni budaya. Enggak apa-apa, itu menjadi satu daya tarik gitu loh. Nah, sehingga akan muncul multiplier efeknya. Ada keseniannya, nanti pasti tumbuhlah masyarakat akan berjualan di situ, sehingga tidak hanya kena di sektor seni budayanya, tapi harapan kita pemberdayaan UMKM-nya juga ada, pemberdayaan masyarakatnya di sektor ekonomi juga ada. Inilah yang dinamakan Bantul Projo Taman Sari, sejahtera, demokratis, agamis. Sehingga saya sepakat dengan yang diusulkan Mas Doni, ini sejalan dengan dawuhnya Pak Bupati. Segala sesuatu yang bisa menumbuhkan giat masyarakat, tumbuh perekonomian, menuju kesejahteraan, kenapa tidak? Tidak apa-apa itu. Sebelum kita akhiri Pak, saya minta satu kata yang menggambarkan isi hati Bapak ini kepada museum. Dari Pak Joko dulu. Ya, saya... Satu kata Pak. Oke. Satu kata. Satu kata aja Pak. Mantap museum kita. Mantap. Wih. Dari Pak Slamet Pak. Museum jos. Dari Pak Gatot. Museum selalu di hati masyarakat. Wah, ini emang luar biasa. Hari ini senang sekali, saya bahagia bertemu dengan para mangku kebijakan yang sangat cinta museum. Tentu ini adalah spirit yang sangat baik untuk kita teruskan, kita gelorakan cinta museum. Seperti salamnya, salam sahabat museum. Museum di hatiku. Sampai jumpa di episode berikutnya.